Yo, sedang apa sekarang? Sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan, security, dan korban pengeroyokan pencuri ayam di Bali ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon sorotan publik terkait perbedaan bantuan yang diberikan kepada keluarga korban tragis di Bali dan keluarga Satpam Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Kedua kasus itu sama-sama menyisakan anak-anak yang kehilangan ayah, namun besaran bantuan yang diterima keluarga dinilai berbeda dan memunculkan perbincangan di masyarakat. Deddy sebelumnya mendatangi rumah keluarga Sumarna, Satpam Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal dunia dengan kedua tangan terborgol. Dalam kunjungan itu, ia menyampaikan belasungkawa kepada istri dan anak-anak almarhum serta menyerahkan bantuan untuk meringankan beban keluarga. Menurut Deddy, bantuan yang diberikan kepada keluarga Sumarna berupa deposito pendidikan senilai Rp25 juta melalui Basnas Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pendidikan anak almarhum tetap berlanjut sembari menunggu proses hukum atas kematian Sumarna selesai. Sementara itu, untuk keluarga KD di Bali yang tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan, Deddy juga memberikan perhatian dalam bentuk deposito pendidikan senilai Rp50 juta. Bantuan itu disiapkan untuk biaya pendidikan anak korban, termasuk salah satu anak yang masih berusia 4 tahun dan satu anak yang duduk di bangku SMK. Perbedaan nominal bantuan di dua kasus tersebut kemudian menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa keluarga korban di Bali menerima jumlah lebih besar dibandingkan keluarga almarhum Sumarna di Purwakarta, meskipun keduanya sama-sama menghadapi tragedi kehilangan kepala keluarga. Menanggapi hal itu, Deddy menekankan bahwa bentuk bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga dan kebutuhan yang dihadapi di lapangan. Ia menyatakan bahwa setiap peristiwa memiliki karakter dan penanganan yang berbeda, sehingga bantuan yang diberikan tidak selalu harus sama besar. Deddy juga menyoroti pentingnya memastikan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Karena itu, ia memilih mekanisme deposito pendidikan agar dana tidak habis digunakan untuk kebutuhan sesaat dan tetap bisa menjadi bekal masa depan anak-anak korban. Dalam kasus Sumarna, Deddy juga berjanji akan membantu mencarikan pekerjaan bagi anak almarhum setelah menamatkan pendidikan. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat perhatian, baik melalui dukungan moral maupun jaminan keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Sementara itu, Bupati Purwakarta Sapul Bahri bin Zain atau Om Zain sebelumnya juga telah mendatangi rumah duka, menyampaikan belasungkawa, dan memimpin doa bersama keluarga. Hingga kini, Polres Purwakarta masih menyelidiki penyebab pasti kematian Sumarna, sementara perhatian publik terus tertuju pada perbedaan penanganan dua kasus tragis tersebut. Yo, sedang apa sekarang? Sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan, security, dan korban pengeroyokan pencuri ayam di Bali ya. Saya dianggap membeda-bedakan ya. Saya perjalanan ke Batang, kebetulan ada acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Perlu saya jelaskan ya, bahwa waktu itu saya tidak menyerahkan uang berbeda dengan yang di Bali, karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, bahwa saya paham almarhum itu ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan pada pihak lain, sehingga saya memilih untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak lain dibanding menyerahkan uang tunai semuanya ke keluarga korban. Yang kedua, saya berfokus untuk pendidikan anaknya ke depan. Yang besar itu berfokus diselesaikan sekolah SMK-nya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di sekitar rumah, sehingga bisa menjamin kehidupan ibu dan adiknya. Yang kedua, adik kecil yang masih sekolah SD itu dijadikan anak asuh saya untuk menempuh pendidikan hingga dewasa nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, almarhum ini merupakan anggota security yang memiliki asuransi ketenagakerjaan dan mendapat hak asuransi ketenagakerjaan
sebesar 418 juta rupiah. Sehingga keluarga almarhum sebenarnya memiliki keuangan yang cukup. Yang harus dipikirkan adalah masa depannya. Karena berapapun uang yang diperoleh hari ini, kalau penggunaannya tidak tepat, pada akhirnya ke depan akan mengalami kesulitan. Semoga kita semua sama-sama berfokus menjadi orang yang peduli pada sesama. Terima kasih. Kalau perbedaan pemberian tunai yang saya berikan itu menimbulkan kegaduhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.